Halo Sobat Jiro Cinema, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Jiro Cinema, channelnya alur cerita dan kisah nyata. Sobat Jiro Cinema, pada kali ini Jiro Cinema hadir melanjutkan kisah Sabda Pandita Ratu Tan Kanawala Wali, perjalanan hidup Sang Ramawijaya dan Dewi Sinta. Pada kali ini dalam lakon Sang Ramawijaya membangun Istana Pancawati. Seperti apa pembangunan istana itu? Yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Cikidiu. Setelah bertemu dengan burung Jatayu, Ramawijaya dan Lesmana akhirnya mengetahui bahwa Dewi Sinta diculik oleh Rahwana, Raja Alengkadirja, sebuah kerajaan besar di seberang lautan. Pada saat itu burung Jatayu sempat berusaha menghalangi Rahwana agar mengembalikan Dewi Sinta. Terjadilah pertarungan di angkasa, namun burung Jatayu tidak berhasil merebut kembali Dewi Sinta karena ia kalah perang, kalah sakti dari Rahwana. Pada dalam peperangan itu burung Jatayu terluka parah dan sayapnya pun patah, tidak bisa dikibaskan lagi, sehingga burung Jatayu jatuh ke bumi dan akhirnya gugur. Namun sebelum gugur ia sempat bertemu dengan Rama dan Lesmana. Ia mengabarkan atau memberitahu bahwasanya Dewi Sinta diculik oleh Rahwana, Raja Alengkadirja. Setelah itu ia gugur, kemudian Rama dan Lesmana menguburnya dan menjadikan burung Jatayu sebagai pahlawan, karena dialah yang memberitahu bahwa saat ini Dewi Sinta sedang berada di Alengkadirja. Setelah mengubur burung Jatayu, Ramawijaya dan Lesmana akhirnya mengetahui bahwasanya saat ini Dewi Sinta berada di Alengkadirja, sebuah kerajaan di seberang lautan yang tidak mudah terjangkau. Maka dari itu Rama dan Lesmana segera menyusun siasat untuk pergi ke Alengkadirja. Kemudian mereka melangkah menyusuri rimba belantara, mencari tempat atau mencari jalan menuju ke Alengkadirja. Rama menghentikan langkah karena tiba-tiba tubuhnya kejatuhan air. Setelah ia periksa ternyata seperti air liur. Kemudian ia mendongakkan kepalanya ke atas, melihat ke atas. Ia menjadi kaget karena ternyata di atas sana, di dahan pohon, ada sesosok makhluk yang terjepit kayu. Ia dan Lesmana hanya saling pandang, menengok ke atas. Kemudian Ramawijaya bergegas naik ke atas, berusaha menolongi sesosok makhluk yang terjepit oleh kayu. Kemudian ia membawanya turun dan memeriksa siapakah gerangan sesosok itu. Ternyata sesosok itu berwujud kera, dan setelah diperiksa ternyata sesosok itu masih bernafas, masih hidup. Kemudian Rama mengobati makhluk itu. Apa terkejutnya Ramawijaya dan Lesmana ketika tiba-tiba seekor kera itu bisa toto jalmo, atau istilahnya itu bisa berbicara, mengerti bahasa manusia. Kemudian Rama bertanya kepada sesosok itu siapakah dia dan kenapa terjepit di atas pohon. Sesosok makhluk itu mengaku bahwa ia bernama Sugriwa. Ia terjepit karena ulah dari kakaknya yang sengaja menjepitkan tubuhnya di atas pohon. Rama dan Lesmana menjadi penasaran, perseteruan apakah sebenarnya sehingga kakak beradik bisa terjadi perkelahian yang mengakibatkan sampai Sugriwa mengalami penderitaan yang cukup lama dan cukup berat. Sebenarnya kalau seandainya makhluk biasa, manusia biasa, pasti tidak akan tahan dan pasti mati. Sugriwa bertanya siapakah gerangan dua satria tampan yang sudah menolongnya. Ramawijaya mengaku bahwa dirinya adalah Ramawijaya yang sedang mencari istrinya, yaitu Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana dan sekarang ditahan di Alengkadirja. Ia tidak sendiri namun bersama dengan adiknya yaitu Lesmana. Lesmana lah yang menemaninya. Kini mereka dalam perjalanan menuju Alengkadirja. Sugriwa menjadi kaget mendengar
nama yang baru saja disebutkan oleh Raden Ramawijaya. Karena Sugriwa mengenali sosok makhluk yang bernama Rahwana Raja. Mereka pernah bertemu. Rahwana Raja adalah raksasa, raja raksasa yang sangat menyeramkan. Rahwana memiliki kesaktian yang luar biasa. Ia mewarisi ajian Pancasona dari Subali. Kemudian Sugriwa menceritakan tentang kisah perjalanan hidupnya, dimulai dari petaka Cupu Manik Astagina di Anggarastina. Tubuhnya bisa berubah menjadi kera karena bersentuhan dengan air telaga Sumala bersama dengan kakaknya Subali dan Dewi Anjani. Ketiga-tiganya mereka berubah wujud menjadi kera. Dan saat ini dirinya dan Subali yang sudah mengakhiri tapanya karena dihentikan oleh Batara Narada dan mendapatkan keanugerahan, Subali mendapatkan ajian Pancasona sementara dirinya menjadi raja kera. Namun keserakahan mengakibatkan terjadinya angkara murka. Perselisihan yang terjadi antara dirinya Subali Sugriwa dan Prabu Maesasura dan Prabu Lembusura yang terjadi perkelahian di Gua Kiskenda mengakibatkan petaka. Subali merasa dihianati karena terkurung di dalam gua. Kemudian ia menuntut dan menghajar Sugriwa hingga dihukum seberat-beratnya, yaitu dijepit di atas pohon hingga bertahun-tahun lamanya. Dan saat ini kerajaan kera dikuasai oleh Subali. Subali lah sekarang yang menjadi raja kera. Setelah Ramawijaya dan Lesmana mendengarkan cerita dari Sugriwa tentang perjalanan hidupnya, Ramawijaya menjadi terenyuh, menjadi kasihan. Kemudian ia menawarkan diri menolong Sugriwa untuk merebut kembali istana kera. Sugriwa yang awalnya ragu-ragu akhirnya menyetujui. Semua itu ia lakukan untuk membersihkan dirinya dari tuduhan, dari fitnahan keji kakaknya. Kenapa Sugriwa sampai melakukan perbuatan itu, sampai menutup pintu gua? Karena ia menyadari bahwa air yang keluar dari dalam gua itu berwarna putih bercampur merah. Seperti pesan dari Subali waktu itu, bila air yang mengalir dalam gua berwarna putih, maka ia harus menutup pintu gua. Yang artinya bahwasanya Subali gugur. Sugriwa harus menutup pintu gua agar sisa-sisa pasukan Kiskenda tidak bisa keluar. Namun kenyataannya Subali masih hidup dan tidak mau menerima apapun alasan yang diberikan oleh Subali. Ia tetap bersikeras Subali sengaja melakukan semua itu demi mendapatkan hadiah dari dewa. Sugriwa berjanji bahwa ia akan mengabdi kepada Ramawijaya. Setelah Sugriwa merasa sembuh, merasa memiliki kekuatan lagi, akhirnya mereka bertiga melangkah menuju ke istana kera yang sekarang sudah pindah ke Goa Kiskenda. Rakyat kera dikagetkan dengan kedatangan Sugriwa yang setelah sekian lamanya menghilang, akhirnya datang lagi. Para rakyat kera yang merasa bahwa Sugriwa adalah rajanya langsung memberikan hormat dan menyambut kedatangannya. Seekor kera masuk ke dalam istana Kiskenda, menghadap kepada Resi Subali yang sedang bersemedi. Ia melaporkan bahwa Sugriwa datang. Mendengar nama Sugriwa, Subali langsung bangkit dari pertapanya. Kemudian ia keluar gua menemui Sugriwa. Terjadi percekcokan antara Subali dan Sugriwa, sehingga tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa dihindari lagi. Pertarungan terjadi kembali. Setelah sekian lamanya mereka berpisah, mereka bertemu langsung beradu kekuatan. Subali tidak mau mengalah, begitupun dengan Sugriwa. Saat ini Sugriwa memiliki kekuatan penuh, keyakinan penuh bahwa ia harus membersihkan dirinya dari tuduhan keji. Pertarungan terjadi sangat seru karena tidak ada yang mau mengalah. Subali yang merasa kakaknya juga tidak mau mengalah, begitupun dengan Sugriwa. Mereka sama-sama ingin menang dalam pertarungan itu. Namun jika dibandingkan Subali, Sugriwa masih belum mampu mengalahkan Subali, sehingga pada suatu ketika Sugriwa terdesak. Melihat Sugriwa terdesak dan pasti akan mati, maka Ramawijaya maju menghadapi Subali. Subali menjadi tersinggung dan marah melihat kesatria yang membela Sugriwa, membela adiknya. Ia tidak terima. Ia menuduh kesatria itu
ikut campur dalam urusan keluarga Sugriwa dan Subali yang tidak seharusnya dicampuri oleh orang luar. Namun Rama Wijaya bersikeras, bersikokoh, bersikukuh bahwa ia adalah tangan kebenaran. Ia yang akan meluruskan masalah yang sedang mereka hadapi. Subali tetap tidak mau menerima. Dia tetap tidak bisa, merasa tersinggung dan merasa diremehkan oleh Rama Wijaya. Subali menjadi marah, kemudian ia menyerang Rama Wijaya dengan membabi buta. Rama Wijaya yang memiliki kekuatan dan kesaktian yang luar biasa mengimbangi serangan demi serangan dari Subali, hingga pada akhirnya Rama Wijaya terdesak. Kemudian ia melepaskan anak panahnya tepat mengenai leher Subali. Tubuh Subali jatuh ke dalam tanah, namun Rama Wijaya terkejut karena ternyata Subali hidup kembali. Ternyata ia tidak mati. Kemudian atas bisikan Sugriwa bahwasanya Subali memiliki ajian Pancasona, yaitu ajian yang tidak bisa membunuh dirinya, Rama Wijaya tanggap. Ia menyadari, ia mengerti ilmu Pancasona, ajian Pancasona, bagaimana cara mengalahkannya. Anak panah sang Rama Wijaya melesat dengan cepat mengenai leher Subali dan menancap di dinding batu. Tubuh Subali meregang. Dari mulutnya mengeluarkan darah berwarna putih. Subali sama sekali tidak berdaya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa mengingat tubuhnya tercancang di dinding batu, yang artinya sekujur tubuhnya tidak menyentuh tanah sama sekali. Berarti ajian Pancasona sama sekali tidak berguna. Di saat itulah Subali menyadari bahwa dirinya merasa kalah. Kemudian ia bertanya kepada kesatria yang mengalahkannya agar tidak penasaran jika ia gugur, siapa sebenarnya yang membunuhnya. Kemudian kesatria itu mengaku bahwa dirinya adalah Rama Wijaya, putra Prabu Dasarata dari Ayodhya. Mendengar nama itu, Subali segera mengaturkan sembah dan mengaku kalah, menyerah. Kemudian ia mengakui bahwa ia sebenarnya yang bersalah. Ia memohon maaf kepada adiknya Sugriwa. Ia meminta kepada Sugriwa agar mendekat. Kemudian Sugriwa mendekat. Subali memohon maaf dan berkata jujur bahwa ia sebenarnya sudah mengetahui sejak lama apa yang terjadi di mulut Goa Kiskendha. Namun keserakahannya membuat dirinya buta hati, membutakan hati demi ambisi dunia. Demi ambisi duniawi, ia menghalalkan segala cara dengan mengusir Sugriwa dari istana Kiskendha. Artinya ia bisa menjadi penguasa sendiri tanpa diganggu, tanpa dingrorong oleh adiknya. Kemudian Sugriwa berkata, ia sebenarnya ikhlas dan rela menyerahkan tahta, kekuasaan, dan segalanya kepada kakaknya Subali tanpa harus terjadi perselisihan paham. Namun karena Subali terlalu keras, terlalu berambisi, ingin menguasai sendiri, dan terlalu menghalalkan segala cara, maka Sugriwa juga harus menentangnya. Dan akhirnya sebelum meninggal, Subali memanggil istrinya Dewi Tara dan anaknya Anggada dan diserahkannya kepada Sugriwa. Ia memohon kepada Sugriwa agar menjaga keluarganya dan meneruskan tahtanya di Kiskendha. Setelah itu Subali gugur dengan tenang. Subali gugur dengan tenang. Ia merasa bahagia karena sebelum gugur ia berhasil bertemu dengan sosok kebenaran, yaitu sang Rama Wijaya yang mengeluarkan aura Wisnu, memancarkan aura Wisnu di dalam tubuhnya. Subali menyadari bahwa sudah saatnya ia kembali, sudah saatnya ia beristirahat. Sudah terlalu lama ia berkelana dalam kehidupan ini. Sudah terlalu banyak dosa-dosa yang ia lakukan di sepanjang hidupnya. Dimulai dari keserakahannya di Anggarastina, memperebutkan Cupu Manik Astagina yang membuat dirinya menjadi seperti sekarang ini. Harus kehilangan wajah tampan, berubah wujud menjadi seekor kera, dan harus menjalani tapangalong selama bertahun-tahun demi mendapatkan anugerah dari dewa.
Kemudian dewa memberikan anugerah yang tiada terkira, yaitu sebuah ajian Pancasona. Dengan ajian Pancasona, dengan kekuatan yang luar biasa, menjadikan dirinya menjadi seorang resi, yaitu Resi Subali. Kemampuannya mengalahkan Prabu Lembusura dan Prabu Maesasura membuat dirinya menjadi semakin perkasa dan disegani oleh rakyatnya. Ia sadar keberadaan Sugriwa sangat mengganggu ketenangannya, karena suatu saat nanti Sugriwa pasti mampu mengalahkan dirinya, mampu mendapatkan simpati dari rakyatnya, karena pada dasarnya atau sebenarnya Sugriwalah Raja Kera. Sugriwalah yang mendapatkan anugerah dari dewa, yaitu sebagai seorang raja. Subali tidak terima dengan anugerah yang didapatnya yang berubah sebuah kesaktian. Ternyata Subali seseorang yang haus kekuasaan. Ambisinya itulah yang membuat dirinya tega terhadap adik kandungnya sendiri. Adik yang sama-sama menderita seumur hidupnya, sama-sama mendapatkan kutukan dari Cupu Manik Astagina. Bahkan hingga pada akhir hayatnya, Subali gugur dengan bentuk dan wujud kera. Ia tidak berhasil menjadikan dirinya kembali ke wujud semula sebagai manusia, sebagai sesosok lelaki yang tampan. Di akhir hayatnya, ia menyadari semua kesalahannya, semua keserakahannya. Di hadapan Sang Ramawijaya, ia menghempaskan nafas dengan tenang. Pada hari itu, Subali gugur, ribuan rakyat kera berkabung. Semua sedih, termasuk Anggada, putra kesayangan dari Subali. Namun setelah itu, Anggada juga sudah berjanji bahwa ia akan mengikuti pamannya, yaitu Sugriwa. Kemudian setelah itu jasad Subali dibakar, dikremasi sebelum akhirnya dikuburkan. Setelah itu Sugriwa, Anggada, dan Dewi Tara menghadap Sang Ramawijaya dan bersumpah bahwa ia dan seluruh rakyat kera bersedia bergabung dengan Sang Ramawijaya. Mereka akan mengabdi kepada Sang Ramawijaya. Raden Ramawijaya merasa gembira senang, merasa bahagia, karena pada akhirnya ia mendapatkan dukungan untuk menyerang Alengkadirja, merebut kembali Dewi Sinta dari tangan Rahwana. Pada saat acara pembakaran jasad Subali, tiba-tiba terjadi keributan karena terjadi perselisihan paham antara rakyat kera dengan seekor kera putih yang baru datang ke tempat itu. Terjadi pertarungan sengit antara Anila dan kera putih yang tiba-tiba datang. Kemudian kera putih itu dihadapkan kepada Sugriwa. Sugriwa bertanya kepada kera putih itu, siapakah gerangan dirinya. Kemudian kera putih itu mengaku bahwa dirinya bernama Anoman. Dia sengaja berkeliling jagat Langlang Buana karena mencari kedua pamannya yang berwujud sama seperti dirinya, yaitu yang bernama Subali dan Sugriwa. Sugriwa menjadi kaget mendengar nama yang baru saja disebutkan, karena nama Sugriwa adalah nama dirinya, Subali adalah nama kakaknya. Kemudian ia bertanya, siapakah sebenarnya dirinya? Kemudian Ksatria putih yang mengaku bernama Anoman itu mengaku bahwa dirinya adalah putra dari Dewi Anjani, putra Anjani. Sugriwa menjadi kaget. Jika memang kakaknya Anjani mendapatkan putra, melahirkan putra, lalu siapa ayahnya? Anoman tidak bisa menjawab, karena Dewi Anjani saat ini sudah tidak ada lagi di dunia ini, sudah tidak ada di tempatnya di Telaga Madirda. Saat ini Dewi Anjani sudah diangkat ke kahyangan menjadi bidadari. Dia hanya berpesan, selama masih ada angin dan masih menapaki bumi, berarti Anoman masih bersama dengan ayah dan ibunya. Sugriwa tetap tidak percaya. Kemudian ia bertanya, jika memang Anoman putra dari Anjani, ia bertanya silsilah keluarga dari ibunya. Kemudian Anoman berkata bahwa ia adalah cucu dari Resi Gotama di Anggarastina. Sugriwa tetap belum puas. Kemudian ia bertanya, jika memang
jika memang Anoman adalah keluarganya, putra dari Anjani, siapa nama kedua pamannya sewaktu kecil? Kemudian Anoman berkata dengan jujur bahwa kedua pamannya bernama Guwarsa dan Guwarsi, yang saat ini berganti nama menjadi Subali dan Sugriwa. Tanpa ragu-ragu lagi, Sugriwa langsung menekap Anoman, memeluknya dengan erat. Bahwa ialah pamannya yang sedang dicari, ialah Sugriwa. Ketika Anoman bertanya kemana paman Subali, Sugriwa menunjukkan jasad Subali yang terbakar. Kemudian Anoman memberikan penghormatan terakhir kepada pamannya Subali yang bertemu di saat Subali sudah tiada, sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian Anoman melihat sosok kesatria sejati di belakang Sugriwa bisa tertampan. Ia menangkap adanya aura suci di dalam sosok Ramawijaya. Ia mengaturkan sembah dan bersumpah bahwa ia akan mengabdi selamanya kepada Sang Ramawijaya. Dengan senang hati, Sang Ramawijaya menerima pengakuan dari Anoman. Kemudian ia membangunkan Anoman dan menjadikan Anoman sebagai senopatinya, senopati dalam pasukan Kera. Setelah itu mereka berkumpul. Mereka merencanakan penyerangan ke Alengkadirja. Namun mengingat jalan ke Alengkadirja itu sangat sulit karena harus melewati lautan, mereka mencari cara bagaimana dan seperti apa langkah yang akan diambil. Dalam rapat atau dalam musyawarah para pembesar-pembesar di Kiskendha, akhirnya muncullah kesepakatan bahwasanya sebelum menyerang ke Alengkadirja, alangkah baiknya mereka membuat sebuah istana terlebih dulu sebagai markas, sebagai tempat tinggal. Sang Ramawijaya menyetujui rencana itu. Setelah itu, Sang Ramawijaya dan Sugriwa merencanakan pembangunan istana. Mereka kemudian mencari tempat yang cocok untuk dibangun sebagai tempat istana berdiri. Setelah mendapatkan tempat yang cocok, mereka langsung bergotong royong membabat alas untuk membangun istana. Rama dan Laksmana langsung membuat denah atau sketsa atau miniatur, apa namanya itu, arsip apa, kalau bangunan itulah seperti membuat miniatur. Perencanaan seperti inilah kira-kira istana akan dibangun, bentuknya seperti ini. Kemudian setelah rakyat Kera, ribuan rakyat Kera langsung melakukan gotong royong, segala keperluan yang dibutuhkan langsung dicari. Arsitek-arsitek ternama di dunia Kera langsung diturunkan untuk membangun istana Kera sesuai dengan keinginan dari Sang Ramawijaya. Berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun mereka bergotong royong mendirikan istana. Suatu ketika mereka sedang bergotong royong, ribuan rakyat Kera sedang bergotong royong mengangkati batu dari sungai. Tiba-tiba mereka berlarian, terbirit-birit dan mengadu kepada Anoman. Apa yang sebenarnya terjadi? Anoman menjadi penasaran. Salah seekor Kera berkata bahwa beberapa anak buahnya, beberapa kawannya dimangsa oleh buaya-buaya di dalam sungai itu. Anoman menjadi geram. Kemudian ia bergegas menuju sungai, langsung masuk ke dalam sungai, menyerang buaya yang bertemu dan langsung menerobos masuk ke dalam muara sungai, yang akhirnya bertemu dengan istana buaya. Dan disitulah ia bertemu dengan Ratu Buaya atau Raja Buaya. Terjadi perkelahian yang sangat seru di dalam sungai itu. Siluman-siluman buaya itu tidak mau kalah. Begitupun dengan Raja Siluman Buaya menghajar Anoman. Namun kekuatan Anoman sungguh luar biasa. Raja Buaya itu dibuat tidak berkutik, dibuat tidak berdaya, yang pada akhirnya menyerah. Nah, di saat itulah Anoman tidak bisa menerima maaf dari Raja Buaya itu. Kemudian ia menarik Raja Buaya keluar dari dalam istananya dan membawanya ke hadapan Sang Ramawijaya. Di hadapan Sang Ramawijaya, Anoman menyerahkan tawanannya yang sudah mengganggu rakyat Kera dalam bergotong royong.
Ratu Buaya memohon ampun kepada Sang Ramawijaya. Dia memohon untuk dilepaskan dan berjanji akan mengabdi kepada Sang Ramawijaya dan membantu dalam pelaksanaan pembangunan istana. Mendengar itu, Sang Ramawijaya langsung memberikan ampun kepada Raja Buaya, melepaskannya dan memintanya agar membantu pembangunan istana di tempat itu. Setidaknya para buaya-buaya tidak mengganggu para kera yang sedang bekerja. Ratu Buaya menyanggupi permintaan dari Sang Ramawijaya. Kemudian setelah itu rakyat kera bisa bekerja dengan tenang karena tidak diganggu lagi oleh para buaya-buaya di sungai. Pada akhirnya istana berhasil dibangun dengan megah. Setelah itu diadakan upacara peresmian istana baru. Di hadapan ribuan rakyatnya, Sang Ramawijaya bersabda, istana yang baru dibangun ini diberi nama Pancawati. Seluruh rakyat Pancawati bergemuruh, bertepuk tangan. Mereka merasa bahagia, merasa senang karena pada akhirnya berhasil membangun istana sendiri. Setelah itu rakyat Pancawati menjadi hidup rukun bahagia. Di samping itu Ramawijaya, Lesmana, Sugriwa, dan Anoman merencanakan langkah selanjutnya untuk menuju Alengkadirja.